lagi dengan Kuku Sam dan Contoh Erni di sekolah minggu online. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kami percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kita akan menyanyikan Aku Istimewa. Nah, adik-adik Nanti berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan sukacita. Nah, adik-adik kita itu adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Baik contoh, adik-adik, Koko Sam, dan juga papa mama, bahkan semuanya istimewa di mata Tuhan. Yuk semuanya berdiri, ikuti gerakan contoh dan Koko Sam ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk menyembah Tuhan lebih sungguh lagi, kita akan berdoa, kita akan membuka ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik kita sudah memulai ibadah kita. Kita tadi lagunya istimewa di mata Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku menang bersama Yesus. Semuanya tetap makin berdiri ya. Kita tahu bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti tetap menang. Yuk ikuti gerakan contoh dan fokusan ya. Atas segala setan, haleluya, haleluya.
sudah memuji Tuhan, kita adalah orang anak-anak pemenang. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Nah, kita hari ini kita juga tetap memuji Tuhan. Kita memuji sebuah lagu, setinggi-tingginya langit. Kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, bahkan lebih dalam daripada lautan. Tetap berdiri ya, dan ikuti gerakan contoh dan pokok semua. Adik-adik, kasih Tuhan kita itu lebih tinggi dari langit, bahkan lebih dalam dari lautan. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorak memuji Tuhan, kita sudah semangat. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah lagu, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sekarang duduk kembali. Mari kita akan mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Contoh Angeli di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk untuk kebaikan-Mu kebaikan-Mu kepada kepada kami semua. kami semua. Hari ini
Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, contoh mau tanya nih sama adik-adik. Kan bulan April kemarin, 1 bulan yang lalu, kita sudah merayakan Hari Raya Paskah. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya? Hari Raya Paskah itu hari apa? Ya, benar sekali. Hari Raya Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus hidup kembali dari kematian. Nah, pada hari ini, contoh mau bawa kita dalam satu cerita firman Tuhan. Cerita hari ini tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik penasaran kan? Gimana Tuhan Yesus bisa naik ke surga? Kalau penasaran, yuk dengarkan cerita contoh dengan baik ya. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, lalu ia disalibkan di atas kayu salib dan dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib di atas Bukit Golgota, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, lalu ia dikuburkan. Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah gua batu, dan gua batu itu ditutupi dengan batu yang sangat besar dan batunya sangat berat. Setelah Tuhan Yesus mati, hari ketiga dari kematiannya, Tuhan Yesus bangkit, adik-adik. Tuhan Yesus hidup kembali. Dan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali dari kematiannya, ia menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Kira-kira siapa aja ya, adik-adik? Pertama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia sangat kaget, dia sangat ketakutan, dia mengira itu hantu. Dia tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ia sangat takut. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Maria Magdalena, "Jangan takut Maria, ini aku. Aku adalah Tuhan yang sudah mati dan hidup kembali." Kemudian Maria Magdalena pun sangat senang. Ia sangat bersukacita karena ia melihat Tuhan Yesus hidup kembali dari kematian loh, adik-adik. Dan setelah Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus pun berkata kepada Maria Magdalena, "Pergilah kepada murid-muridku yang ada di Yerusalem. Katakan kepada mereka bahwa aku sudah bangkit dan hidup kembali dari kematian." Kemudian Maria Magdalena pun pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Maria Magdalena mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu begini, "Tuhan Yesus, ia sudah hidup, ia sudah bangkit kembali, dan kuburnya sudah kosong." Tetapi adik-adik, kira-kira murid-murid Tuhan Yesus percaya atau enggak ya sama omongannya Maria Magdalena? Ya, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Mereka menganggap bahwa Maria Magdalena itu berbicara omong kosong. Mana mungkin Tuhan Yesus sudah mati, kok bisa hidup kembali? Jadi murid-muridnya tidak percaya, adik-adik. Dan setelah kejadian itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kedua kalinya kepada dua muridnya yang sedang pergi ke luar kota, yaitu Kleopas dan Simon. Ketika Kleopas dan Simon pergi ke luar kota atau pergi ke sebuah kampung yang namanya Emmaus, dalam perjalanan mereka ke kampung Emmaus, mereka asik ngobrol nih, adik-adik. Mereka mengobrol tentang kejadian di mana yang dikatakan Maria Magdalena bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit dari kematian, dan kubur yang tempat Tuhan Yesus dikuburkan sudah kosong, tidak ada mayat Tuhan Yesus lagi. Lalu mereka asik mengobrol. Tiba-tiba berdirilah Tuhan Yesus di samping mereka.
Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya ini, kepada dua orang muridnya yang namanya Kleopas dan Simon. Kata Tuhan Yesus kepada muridnya ini, "Apa yang kamu bicarakan? Kelihatannya kamu berbicara sangat asik sekali." Lalu Kleopas dan Simon pun menjawab Tuhan Yesus, katanya begini, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan guru kami, yaitu Tuhan Yesus? Dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan dan nabi yang benar." Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Kleopas dan Simon, ia menjelaskan begini, "Memang harus seperti itulah yang terjadi kepada gurumu, kepada nabimu, yaitu Tuhan Yesus. Karena seperti itulah yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab suci." Tetapi Kleopas dan Simon ini, mereka tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara di samping mereka itu adalah Tuhan Yesus, adalah guru mereka yang sudah bangkit dan hidup dari kematian. Dan ketika Tuhan Yesus selesai menjelaskan bahwa itu memang harus terjadi seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Tuhan Yesus pun membuka mata dan pikiran mereka supaya mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, tiba-tiba mengertilah Kleopas dan Simon, dan mereka menyadari bahwa yang berbicara dengan mereka dari tadi adalah Tuhan Yesus. Dan benar aja adik-adik, Tuhan Yesus itu memang sudah hidup dan bangkit dari kematian. Tapi ketika mereka mulai menyadari bahwa itu adalah guru mereka yang sudah hidup dan bangkit dari kematian, tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap, Tuhan Yesus hilang dari hadapan mereka. Dan setelah kejadian itu, Kleopas dan Simon, mereka pun kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakan kejadian yang terjadi kepada mereka, kepada teman-temannya, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem. Nah, pada saat itu Kleopas dan Simon pun menceritakan kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya yang lain, teman-temannya yang lain, mereka tidak percaya adik-adik. Mana mungkin Tuhan Yesus sudah mati bisa hidup kembali? Mereka nggak percaya. Mereka bilang, itu pasti bohong. Dan setelah murid-murid Tuhan Yesus pada hari itu berkumpul semua dalam sebuah rumah, mereka sedang asik mengobrol nih adik-adik. Mereka lagi ngobrol. Wah, ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba berdirilah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu murid-murid Tuhan Yesus, ke-11 murid Tuhan Yesus itu yang melihat Tuhan Yesus itu, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Mereka sangat ketakutan. Itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, ini aku. Aku adalah gurumu yang sudah mati, disalibkan, dan sudah hidup kembali. Lihatlah lubang bekas paku di tangan dan di kakiku. Ini aku, datanglah kemari dan rabalah aku." Lalu murid-muridnya pun datang kepada Tuhan Yesus dan meraba Tuhan Yesus. Dan benar sekali adik-adik, itu memang Tuhan Yesus. Kalau hantu kan nggak mungkin ada kulit, ada tulang. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Adakah makanan padamu? Kalau ada, berikan kepadaku. Aku sangat lapar." Lalu murid-muridnya memberikan 1 potong ikan goreng kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun makan ikan goreng itu dengan lahap. Dan ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus makan ikan goreng itu, mereka pun percaya, ya ini memang benar, ini adalah guru kita, ia adalah Tuhan yang sudah mati tetapi sudah hidup kembali, sudah bangkit dari kematian. Dan mereka sangat senang adik-adik, mereka gembira, mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan Yesus memang benar hidup kembali, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Lalu ketika mereka asik mengobrol dengan Tuhan Yesus, mereka sangat senang, mereka bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup kembali. Kemudian setelah mereka mengobrol, Tuhan Yesus pun membawa ke-11 muridnya ke luar kota di dekat Betania. Di situ Tuhan Yesus membawa mereka, dan ketika mereka sampai di Betania, Tuhan Yesus pun memberkati murid-muridnya.
Tuhan Yesus mendoakan dan memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu harus menyampaikan kabar baik tentang keselamatan daripadaku kepada semua orang yang belum mengenal dan percaya kepadaku. Lalu murid-muridnya pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berbicara, sedang mengobrol dan sedang memberkati murid-muridnya, tiba-tiba adik-adik terangkatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus di awan, Tuhan Yesus sedang naik ke surga, mereka pun sujud menyembah. Mereka semuanya menyembah Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah tidak terlihat lagi, sudah ditutupi oleh awan-awan, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya pun kembali ke Yerusalem. Mereka dengan senang, dengan gembira, dengan sukacita, mereka menyampaikan kabar baik, yaitu kabar tentang keselamatan kepada semua orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan, supaya mereka bisa percaya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga itu buat apa ya? Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Kita yang percaya kepadanya, baik itu contau, baik itu adik-adik, papa mama, koko cici, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Tuhan menyiapkan tempat untuk kita, adik-adik. Jadi adik-adik, siapa di sini yang mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya? Contoh mau dong, adik-adik mau nggak? Mau kan? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, supaya kita bisa mendapatkan tempat nanti di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, demikian cerita contoh pada hari ini. Tapi sebelum kita menutup cerita hari ini, kita mau hafal ayat terlebih dahulu ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Adik-adik nanti ikuti contoh ya. Contoh baca terlebih dahulu ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ikuti contoh ya. Matius pasal 28 ayat 20 B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan kita pada hari ini. Sekarang kita mau menutup cerita firman Tuhan hari ini ya. Ayo semuanya, tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti firman-Mu, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau menutup cerita hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Contoh Anjali. Kira-kira adik-adik masih ingat ya enggak ya ceritanya tentang apa? Ya, betul sekali. Tadi Contoh Anjali bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Contoh, kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga buat apa ya? Apa ini? Oh iya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Contoh, bagi Kokosen, bagi adik-adik, bahkan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah lagu Yesus Pokok. Semua berdiri, yuk. Ikuti gerakan Contoh dan Kokosen ya. Sebelum kita berpisah-pisah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti contoh ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah contoh taburkan bagi kami. Biarlah kami selalu mengingat akan Engkau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu dan sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah.